Yo, kembali lagi di Akamsi Podcast. Kali ini kita episode 3 ini Episode 3 ini agak seru nih. agak seru nih. Soalnya bintang tamunya kalian kenal sih pasti harusnya. Iya sih, harusnya. Fatia Izati. Bagian gratis. Lucu kali. Kita kedatangan dengan Mbak Fatona. Fatona. Dari tadi aku manggilnya Fatia soalnya. Oh. Udah ketemu tadi di luar di ruang tunggu. Udah ketemu ya? Udah. Wah, aku belum tadi. Iya kan kamu masih makan tadi, makan. Di Episode episode ketiga. ini kita membahas tentang transisi perkuliahan SMA ke Kuliah. Aduh, mati goblok. Minum dulu haus. Jadi kalau aku sendiri transisi dari SMA ke kuliahku nih bisa dibilang normal-normal manusia aja. Jadi kayak aku merasakan circle yang sama di SMA dan di kuliah. Bedanya di kuliah lebih pusing, agak pusing. Agak pusing ya. Kalau di SMA, hai, belum, Belum. gitu. Soalnya nggak dikejar sama Iya, dosen. betul. Iya, kan? Nggak ada deadline. Ya. Ya lebih ke culture shock sih kalau aku sebenarnya. Enggak juga sih, enggak culture shock juga sih. Cuman ya biar keren aja tadi bahasanya. Lagi nemu barusan. Terus kalau kamu sendiri gimana? Ya sama sih, ya standar aja sih ya. Dari awal. Kesusahan nggak? Maksudnya kamu kesusahan nggak adaptasi dari SMA-mu ke kuliahmu nih sekarang? Enggak sih, lebih apa ya? Ya lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Lancar aja. Temenku banyak sih emang. Aja. Nggak. Kalau dari Mbak Fatia masih ke bawah. Fat. Iya, Mbak Kalau Fatia. aku sih karena apa ya, dari SMP, SMA itu kan beda kota, beda provinsi. Ya. SMP di Bandung, SMA di Kediri, terus emang dari awal tuh kayaknya aku kudu di Jawa Tengah deh atau Jogja gitu. Akhirnya ke Jogja. Pengen ya itu sengaja malah. Aku sengaja pengen ngerasain budaya tiap provinsi ini gitu. Oh. Sampai akhirnya di Jogja. Terus aku kan juga gap year ya. Gap year setahun nganggur. Lihat teman-teman udah pada kuliah. Pengen juga. Pengen. Iya, kayak beban gitu. Keluar rumah ditanya, "Kok nggak kuliah?" gitu. Padahal kan belajar SBM kayak gitu. Sampai akhirnya di Jogja di salah satu PTN keterima di situ. Terus akhirnya ya benar aja gitu, jauh. Aku kira kan kalau sama-sama Jawa gitu, suku Jawa, Iya. dengan budayanya nggak jauh beda gitu, ternyata ya beda. Terus aku mikirnya kayak Jogja tuh ya kan orang mikirnya murah ya, Iya. murah, adem kayak gitu. Ya setahun pertama ya sih ngerasain kayak gitu, iya murah ya gitu. Enggak ya, Jogja panas, sorry. Tapi lama-lama pas udah mau masuk tahun keberapa nih, 2, 3 gitu, tiga. kayak enggak sih, kayaknya sama di Jogja, mahal juga, panas, macet, sama kayak kota-kota besar lainnya gitu. Terus kalau dari budayanya gitu ya tadi. Kalau misal dari cara bertemannya nih di sana sama di sini beda apa? beda banget, apalagi dari Jawa Barat, Jawa Timur sama Jogja itu beda sih, tetap beda. Aku dari Bandung ke Kediri aja itu beda banget. Kayak ada yang aku asalnya ngerasa bebas aja gitu ya, ketemu orang lebih tua dan lain-lain. Kayak nggak ada sopan-sopannya gitu, nggak ngerti kalau harus gini ternyata itu bedanya. Terus di Jogja apalagi kayak misalnya jalan terus ada orang, kita harus permisi. Ya itu aku baru tahu sih. Kalau Harus itu permisi. memang. Wajib kayaknya. Enggak juga sih. Jadi kayak gimana ya? Orang Jawa ngomongnya unggah-ungguh. Tata krama. Tata krama. Nah, itu Lebih dia. ke tata krama. Sebenarnya nih kalau buat teman-teman yang dengerin, ini bukan buat contoh yang bagus untuk ditiru ya. Sebenarnya kalau kadang kan kita ada malasnya juga kan, ada kayak Iya. nggak moodnya juga kan. Tuh kalau aku sendiri ketemu orang yang gitu, aku nggak langsung monggo gitu enggak. Aku kayak, hah? Dia jawab, tapi dia jawab. Itu kayak ada hiburan gitu loh. Jadi kayak nggak mood kan, naik motor gitu kan. Ada orang berhenti di pinggir gitu kan. Kalau nggak ada orang di pinggir jalan gitu kan. Iya. Hah? Dia jawab tapi. Aku juga pernah kayak gitu juga. Iya. Gue gitu. Jawabnya juga mungkin dengarnya dari langgeng mungkin ya. Iya. Dia kayak gimana ya? Ya itu apa sih tadi? Tiba-tiba agak ambigu juga. Ya itu sih. Tapi kalau bedanya SMA ke kuliah ya selain karena menurut aku kalau tugas hampir
ya karena emang naik level ya, jadi pasti bebannya beda. Cuman bedanya di aku adalah jauh dari orang tua pertama itu. Terus harus bisa manage keuangan sendiri, diri aku sendiri juga harus lebih bisa dikontrol, lebih jadi mandiri. Tapi kalau ke temen, urusan pertemanan itu lebih kayak yang makin gede kayak makin hati-hati sih. Apalagi kalau merantau terus di kampus yang lumayan gede, kan otomatis banyak yang dari berbagai macam daerah tuh. Itu sih nyesuaiinnya agak susah karena kita kan nggak bisa seenak ya. Jadi kayak ya sama-sama ngerti gitu apa yang, jadi biar nggak jadi rasis gitu loh. Iya. Berarti lebih ke kamu sekarang di kuliah ini lebih ke pemilih ke teman ya, Iya. lebih hati-hati. Yap. Terus nih, ceritakan sedikit tentang diri Anda ketika baru masuk ke salah satu PTN di Jogja. Pas masih maba berarti ya. Iya. Itu maba karena PTN-nya itu agak kontradiksi sama aku ya. Jadi itu sih benar-benar kayak menyesuaikan mau nggak mau. Terus pas jadi maba dengan aturan-aturan yang kayak begitu, sebenarnya aku sempat agak bermasalah sama senior. Boleh ceritain nggak sih? Boleh dong, santai. Jadi itu tuh hari keberapa gitu, terus kayak harus ada berdoa pas sholat gitulah. Sholat bareng pagi-pagi, sholat duha. Terus si senior aku apa namanya, panitia ospek, sosok senior gitulah. Sosok marahin. Padahal seumuran juga sebenarnya. Terus dia kayak, kok nggak sholat kayak gitu, kok nggak ambil wudhu. Terus aku bilang lagi dapet, aku bilang kayak gitu. Terus dia kayak nggak percaya gitu kan. Terus aku bilang, mau lihat apa bagaimana? Terus dia langsung narik aku, coba lihat name tag kamu siapa namanya. Terus akhirnya sampai sekarang kayak kalau ketemu judes gitu. Itu sih aku benci banget senioritas sebenarnya. Kayak nggak penting gitu loh, kita sama-sama kuliah. Terus maksud aku tuh kamu tuh nggak kelihatan lebih keren kalau kalian bentak-bentak. Nah, dan itu kalau yang bisa dibilang ya, senioritas itu kalau kataku di SMA nggak ada, di SMA aku ada. Iya benar. Jadi di SMA aku itulah masa transisi yang aku bilang tadi. Aku dapat senioritas, nggak dapat senioritas juga di kampus juga biasa-biasa aja soalnya. Ya itu di SMA lebih ke teman tuh semua teman. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 teman semua. Nggak ada yang manggil Mas, nggak ada. Manggil lagi ya kalau sorry tuh sih nih, tapi ya cowok. Kasar memang. Soalnya kan akrab. Iya. Kalau di kampus kan kalau aku bilang gila pangkat. Orang-orang gila pangkat. Dia yang merasa semester tua nih kayak, aku ini udah lama loh di sini. Kalian tuh siapa? Kalian baru datang, kroco gitu. Kalau mungkin aku mikirnya mereka kayak mindset mereka kayak gitu ke kita yang baru datang ke kampus mereka nih. Kayak nggak mau terusik gitu loh. Ya lebih kayak hal-hal simpel gitu sih sebenarnya. Terus bedanya ini sih, kalau SMA kan nggak banyak organisasi. Nah pas masuk kampus itu banyak pilihannya kan. Misalnya kan banyak buka stand gitu tuh. Terus karena kampus aku tuh ada satu organisasi yang gede banget kan, otomatis tuh kayak mereka, ayo masuk sini. Terus tapi nggak tahu kenapa aku dari maba tuh udah tahu kalau biasanya kalau yang cari masanya sampai begitu tuh sebenarnya mereka cuma butuh masa. Mereka tuh cuma butuh masa, bukan kayak nyaring kualitas gitu loh. Mereka butuh orang. Terus kayak enggak deh. Tapi teman-teman aku sekelas banyak yang ke situ, terus aku bodo amat. Kayak gitu, lebih banyak pilihan organisasi kayak gitu. Di awal-awal semangat sih, tapi lama-lama enggak deh. Capek. Farel, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saat pertama kali masuk ke perkuliahan itu kan pasti ada pembentukan circle teman gitu kan. Itu apa namanya, mengalami nggak pembentukan itu? Mengalami sih, karena aku tuh sebenarnya kalau orang pertama kenal tuh pasti kayak orang yang jutek gitu loh. Jadi orang tuh kayak mau deket itu takut kayak kayaknya nggak akan ditanggepin deh. Tapi ya ternyata ya lumayan sih teman-teman, karena kalau di kampus rada nggak nyambung sih, tapi kalau di luar kampus tuh makanya nyari temen yang di kelas yang sekiranya sefrekuensi sama aku siapa nih gitu, yang kira-kira kalau di warung kopi dia nggak akan bahas tugas gitu. Itu rese banget, lagi ngopi terus bahas tugas. Aku jurusan lebih ke politik gitu kan, terus kalau udah tiap pagi baca berita tentang politik, terus di warung kopi baca tentang politik lagi gitu. Nah, paling itu sih, aku lebih nyaring ke pertemanan yang sefrekuensi sama aku. Itu ada blok-blokan gitu nggak sih? Kayak misal
Circle A, circle B, circle C di Ada, tempatmu? ada. Ada. Kayaknya dari aku SMA sampai kuliah tuh ada yang kayak ini nih yang pinter, yang Iya, pinter sama yang agak males. Tapi kalau kelompokan tuh itu mereka apa sih? Jadi keambil. Oh. Bergunanya di situ orang-orang pinter. Oke. Makanya nggak usah pinter-pinter. Sorry. Bukan gimana gitu. Emang dari sananya gini kan. Terus bagaimana cara kamu nih memilih teman-teman yang menjadi circle yang bisa dibilang sefrekuensi sama kamu? Seperti apa ya? Nah, Pertama itu sih pasti yang nggak di warung kopi nggak ngomongin tugas. Iya, nggak Nah. ngomongin tugas. Terus yang biasanya pasti aku tuh nggak tahu kenapa ya, kayaknya otomatis deh yang satu daerah dulu. Misalnya yang dari Jawa Barat tuh, karakter Jawa Barat, terus oh iya nih dia, terus keseleksi lagi, ternyata nyambung, nggak nyambung nih, apalagi cewek itu biasanya agak ribet sih. Iya. Aku nggak suka kalau yang mereka tuh malah sering lebih ngegosipin orang tuh, aku nggak suka malah. Jadi temen aku banyaknya cowok sebenarnya. Tapi itu kalau kata teman-temanku ya dari luar daerah, mereka ke Jogja pasti nyari satu orang Jogja dulu. Kalau nggak satu, beberapa orang Jogja dulu. Kayak mereka kayak gimana sih Jogja nih? Kayak lebih ke belajar Jogja sama mereka. Iya, harusnya gitu. Oh nggak kepikiran, tapi ternyata teman aku banyak yang dari Jogja. Itu karena seleksi alam. Iya benar. Iya ya. Iya itu tips sebenarnya. Itu sebenarnya tips buat teman-teman yang dengerin sekarang, tips yang nggak berguna amat tapi pasti berguna. Coba aja. Coba aja. Kalau kalian kuliah di suatu daerah, usahain punya teman dari teman asal Asal daerah Jogja. itu. Tuh biar kayak gimana ya? Biar lebih ngenalin ke budaya mereka sih, kayak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sama jalan. Nah, sama jalan. Itu lebih penting sih sebenarnya. Iya benar. Oh terus ini di sini tuh kalau apa ya, di Jogja tuh selatan barat gitu loh. Nah, Iya. iya itu- pakai bener. Aku sampai sekarang nggak tahu, bingung. Nah, kalau di sini makanya orang-orang di sini sebenarnya titisan arkeolog karena mereka itu bisa tahu utara, selatan, timur, barat. Jadi kalau ditanya bukan kanan kiri yang dijawab. Iya. Jadi kayak misal Olivia di mana? Misal si ini di mana sih? Rumah dia di mana sih? Tempat makan ini di mana sih? Kan dia bilang ini baratnya ini. Kan waduh. Kadang karena kebiasaan ngomong utara, selatan, timur, barat itu jadi apa timur barat. Pokoknya patokannya utara tuh atas, selatan tuh bawah, timur tuh kanan, barat tuh kiri. Bener ya? Kira gini. Iya, nggak berubah. Oh kiblat aja patokan. Iya, kiblat. Kalau sholat. Aduh, Aku gak pernah- gerah ya. Aduh. Soalnya pas parkir gitu loh, abang parkirnya kayak bilang kan selatan apa utara mbak, terus kayak nggak tahu aku kanan. Sering asli. Tuh udah banyak sih temanku yang cerita gitu. Kayak bedanya Jogja nih selain katanya murah sih sama itu. Kalau misal dia tanya sama orang nih, tanya sama stranger, tanya sama orang asing. Pak, kalau ke Malioboro kemana? Oh, Junungan Kidul mah. Meninggoy kan. Ketanggulan meninggoy. Nah, terus kesan ada terhadap masa transisi yang pernah Anda alami gimana? Kayak misal dari SMA ke kuliah nih, kesanmu gimana? Aku lebih suka masa sekarang sih, karena lebih banyak temen, walaupun aku filter, tapi lebih seru, lebih beragam, karena nggak dari satu daerah yang sama itu. Terus karena di Jogja kali ya, aku nggak mau bilang Jogja romantis sih, tapi Aduh. tapi bener emang nyaman untuk jadi tempat kayak liburan sih, nyaman ya, nyaman. Aku nyaman di Jogja itu sih. Aku ngerasa lebih dewasa iya, karena yang merantau itu tadi sih. Kalau SMA kan masih sama orang tua, terus sekarang yang uang kos misalnya kurang ya tanggung sendiri gitu. Uang kurang, terus makan ya seadanya kayak gitu. Lebih seru sih. Aku malah sebenarnya lebih susah tapi lebih seru. Asik. Jogja. Teman-teman yang mau dengerin dan udah dengerin podcast ini, silahkan datang ke Jogja. Jangan buat kenangan tapi. Oke, seperti biasa kan bintang tamu yang di sini kita kasih game. Oh ya. Gamenya kalau aku nyebutnya this or that. Jadi pilih ini atau pilih. Oke. Kita langsung ke game aja. Dibacakan oleh Far. Oke, untuk game yang pertama yaitu ngekos atau tinggal sama orang tua. Ngekos. Ngekos. Karena apa? Karena bebas. Karena bebas. Apalagi lah. Gak ada jam malam. Terus lanjutan. Wow, Cuma diem aja. Ini gentenan. Pilih-pilih teman atau berteman dengan semuanya?
Pilih-pilih teman. Ya, tadi udah dijawab sih ya. Modal ikut organisasi atau kuliah pulang. Aduh, Aduh. ikut organisasi sih. Tapi kan kuliah pulang nggak capek. Bisa belajar di rumah, bisa. Pilih organisasi tapi dengan syarat dan ketentuan. Oh, secara tentuan berlaku. Iya. Syarat ketentuan. Yang keempat, jadi mahasiswa aktif tapi IPK standar atau mahasiswa pasif tapi IPK yang tinggi. Aktif tapi standar. Standar aja lah ya. Iya. Terus jadi mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik atau non akademik. Non akademik. Contohnya. Karena aku jurusan hukum, aku nggak ngerasa ada passion di situ sih. Kalau non akademik aku suka nulis, aku bisa punya di situ. Keren. Yep. Yang terakhir itu SMA atau kuliah? Kuliah. Kenapa? Karena lebih bebas. Tapi kalau nih sharing dikit ya. Kalau aku yang posisi dulu di situ, ditanya SMA atau kuliah, aku mungkin ke SMA sih. Karena bukan nggak bisa move on karena kenangan atau sebagainya. Cuman kayak asik banget gak sih SMA tuh, kayak tiap hari 24/7 sama temen. Bener-bener yang kamu tuh sama teman kamu membentuk jati dirimu sekarang nih ya gara-gara SMA itu. Kamu sekarang menjadi apa ya gara-gara SMA dulu tuh. Kamu tuh siapa, kamu tuh apa gitu loh. Kamu bisa sampai titik sekarang nih, bisa titik kamu di kampus bisa aktif, bisa itu ya karena SMA kalau kataku. Jadi lebih ke kalau kataku ya SMA nih pembentukan jati diri. Kalau kata orang SMP, orang nakal-nakal nyobain segala macam hal, aku SMA. Walaupun aku tidak mencoba hal-hal buruk, hal-hal negatif untuk diri sendiri, tapi aku tetap memilih SMA. Seperti itu. Ya, nggak kerasa kita udah mau sampai Isya ya ini. Dari jam 12 siang tadi habis sholat duhur kita teknik lumayan ya 5 jam ada. Ya kita cukupkan aja kayaknya teman-teman yang dengerin biar efektif kan dengerinnya. Biar nggak bosen gitu ya kan. Ketemu lagi di episode selanjutnya bareng Akamsi Podcast. Yoi. Marsikal pamit. Pak Lanton pamit. Sampai jumpa. Oke.